Bab 1766. Saya minta maaf, tapi ini adalah aturan yang Tuan Darwins tentukan sendiri. Penjaga keamanan tidak bergeming. Bahkan jika Tuan Darwins ada di sini, dia tidak akan bisa duduk di sini tanpa kartu kursi. Tolong jangan mempersulit kami, Nona. Petik 2. Josephine marah, merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua martabatnya di depan Leslie. Tidak ingin menimbulkan masalah lagi, Leslie membujuk, Josephine, kita bisa berdiri di sini untuk menonton, dan itu sudah cukup baik. Tidak memiliki tempat duduk tidak masalah bagi kami. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Josephine mengeluh, kamu mungkin tidak malu, tapi aku malu. Bagaimana saya bisa tidak duduk sebagai pacar putra menteri? Aku benar-benar dipermalukan. Aku harus menelepon Charles sekarang agar penjaga keamanan itu dipecat. Dia buta. Dengan itu, Josephine mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Itu terjadi begitu cepat sehingga Leslie bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dalam hitungan detik, panggilan itu berhasil. Charles, di mana kamu sekarang? Josephine membujuk. Tolong segera datang. Aku diganggu oleh orang lain. Dengan suara menyedihkan, dia merengek, ya, kamu harus memihakku. Segera, panggilan itu berakhir, dan Josephine bertindak lebih angkuh dari sebelumnya. Kamu akan menemui ajalmu. Dia meludah sambil memelototi penjaga keamanan. Wajah pria itu kehabisan darah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria bercukur bersih dalam setelan jas untuk berjalan. Begitu Josephine melihatnya, dia dengan cepat berlari ke arahnya dan memeluk lengannya. Dia menyapanya dengan genit, Charles, kamu akhirnya di sini. Tolong jadilah hakim untuk masalah ini. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah Charles, pacar Josephine, yang ayahnya adalah kepala Ministry of Secret. Siapapun bisa tahu bahwa Charles tampak muak dengan Josephine. Apa masalahnya? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman saya. Josephine menariknya ke arah Leslie. Ini Leslie Hinton, sahabatku. Leslie, ini sayangku, Charles. Charles melirik Leslie, dan matanya berbinar hampir seketika. Dia sangat menarik baginya. Meskipun dia telah bertemu banyak wanita, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Saat pertama kali melihat Leslie, jantungnya berdegup kencang seolah-olah dia sedang melihat cinta pertamanya. Dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia merasakan perasaan ajaib ini. Menurutnya, Leslie terlihat manis dan berkali-kali lebih tampan daripada Josephine. Lebih penting lagi, aura dari energi spiritualnya adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh semua pria. Dalam sepersekian detik, Charles melihat seluruh masa depan bersamanya. Namun, tatapan penuh nafsunya ke arah Leslie membuatnya merasa tidak nyaman. Secara naluriah, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zeke dan memperkenalkan, Tuan Darwins, senang bertemu denganmu. Ini suamiku, Zeke Williams. Hah! Kehadiran Zeke seperti tamparan di wajah Charles. Dia tidak hanya memiliki seorang suami, tetapi dia juga memiliki seorang putri. Itu adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Bagaimanapun, Charles masih bertekad untuk memiliki hati Leslie. Dia terlalu menarik sehingga dia bahkan tidak akan keberatan jika dia berada di pernikahan ketiga atau keempatnya. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Mengumpulkan pikirannya, Charles mengulurkan tangannya dan menyapa, nih. Williams, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Leslie, yang tahu apa yang sedang dipikirkan Charles, tidak mau melakukan kontak apapun dengannya. Pada saat itu, Zeke malah mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Charles. Senang bertemu denganmu. Hah! Charles menatap Zeke dengan permusuhan membara di matanya. Siapa dia untuk merusak kesempatan bagi saya? Apa-apaan? Karena ayahnya adalah kepala Kementerian Suci, dia juga seorang individu terkenal di Corleone. Tak satu pun dari wanita yang menarik perhatiannya bisa lepas dari genggamannya. Bab 1767. Suatu kali, dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang sudah menikah, dan dia menerobos masuk ke rumahnya malam itu, memaksanya pergi bersamanya. Sementara itu, suaminya berdiri di sudut, gemetar ketakutan. Dia tidak punya nyali untuk melakukan perlawanan. Sekarang Zeke menghentikannya dari menjabat tangan Leslie, Charles bertekad untuk membuatnya menderita. Charles menarik tangannya dan tidak menjabat tangan Zeke. Suasana menjadi agak canggung dan tegang.
Saat itu, Josephine melanjutkan ceritanya, Charles, Lacey dan saya ingin duduk di bagian VIP untuk berdoa. Namun, penjaga keamanan ini menolak untuk memberi kami satu. Saya menjelaskan bahwa saya adalah pacar Anda, tetapi dia tidak mau mengalah, bahkan pada akun Anda. Sebelum mereka menyadarinya, Charles memproyeksikan kemarahannya kepada Zeke pada penjaga keamanan. Dia tidak ragu-ragu untuk menamparkan wajah penjaga keamanan. Kamu bodoh. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki seorang wanita cantik untuk berdoa di sini. Beraninya kau menghentikannya. Keluar dari pandanganku sekarang, dan sebaiknya aku tidak melihatmu di Corleone lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari muka bumi. Ya Pak. Merasa ketakutan, penjaga keamanan mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum dia bergegas keluar. Setelah mengumpulkan emosinya, Charles memandang Lacey lagi dengan senyum hangat dan berbicara dengannya dengan nada ramah. Nyonya Williams, kami menyambut Anda di Corleone. Jika Anda ingin mendapatkan tempat duduk di area VIP untuk berdoa, saya akan segera mengaturnya. Itu tidak masalah sama sekali. Lacey dengan cepat berterima kasih padanya. Saya melakukan apa yang saya bisa. Ayo pergi. Dengan Zeke dan Missy di belakangnya, Lacey mengikuti Charles menuju tempat duduk di barisan depan. Josephine berseri-seri dengan bangga saat dia membual, bagaimana ini, Lacey? Sudah ku bilang aku akan mengatur tempat duduk untukmu, dan aku melakukannya, bukan? Terima kasih, Lacey dengan sopan juga berterima kasih padanya. Ketika mereka tiba di kursi depan, Charles berbalik hanya untuk menyadari bahwa Zeke telah mengikuti mereka juga. Wajahnya menjadi gelap. Dengar, Nyonya Williams, orang-orang yang memesan kursi adalah pejabat tinggi yang tidak bisa saya ganggu. Kursi yang kuberikan padamu adalah milik ayahku, dan hanya ada satu yang tersisa. Karena itu, hanya Anda yang dapat mengambil kursi ini. Adapun suami dan anak perempuan Anda, saya khawatir saya tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. Petik 2. Oh begitu. Itu menempatkan Lacey di tempat yang sulit. Yah, kalau begitu, pertama-tama aku akan berterima kasih atas sambutan hangatmu. Tapi saya pikir suami saya dan saya akan bergabung dengan kerumunan di luar sebagai gantinya. Kami tidak akan menyusahkanmu. Kemudian, Lacey meraih tangan Zeke dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia tidak berniat untuk tinggal di sini sejak awal. Karena itu, dia menerkam alasan untuk keluar dari sana. Meskipun demikian, Charles tidak tahan melihatnya pergi. Dia dengan cepat menghentikannya. Nyonya Williams, mengapa tidak meminta penjaga keamanan untuk menambahkan 2 bangku di samping kursi VIP, sehingga suami dan putri Anda bisa duduk di sana? Bukankah ini lebih baik daripada memeras dengan orang-orang di luar? Petik 2. Dia bahkan tidak memberi Lacey kesempatan untuk menolaknya dan menginstruksikan penjaga keamanan. Dengan arogan, Josephine mengejek, Zeke, bukankah seharusnya kamu berterima kasih pada Charles? Meskipun Anda tidak memiliki kursi VIP, ini adalah suatu kehormatan bagi Anda. Tanpa Charles, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengalami perlakuan khusus seperti itu. Zeke mendengus. Mereka benar-benar punya nyali untuk mengatakan hal-hal tak tahu malu seperti itu. Tidak butuh waktu lama sebelum penjaga keamanan membawa 2 bangku. Itu rendah, dan ketika orang dewasa-dewasa duduk di atasnya, itu terlihat tidak berbeda dengan jongkok. Tanpa ragu, itu tidak nyaman. Itu bukan bagian terburuknya. Orang-orang yang mengelilingi mereka sedang duduk di sofa VIP yang mewah. Duduk di pojok di bangku adalah pengalaman yang memalukan, di mana mereka akan lebih baik bergabung dengan kerumunan di luar. Bab 1768. Charles dengan sinis menunjuk ke bangku. Williams, silakan duduk. Upacara akan segera dimulai, dan Anda tidak ingin membuang waktu lagi. Akhirnya, Lacey tidak tahan. Dia tidak akan pernah membiarkan suami dan putrinya menerima perlakuan yang memalukan seperti itu. Lupakan saja. Kita akan keluar dan bergabung dengan orang-orang lainnya, bentaknya sebelum berbalik untuk pergi bersama Zeke. Namun, Charles menghentikannya lagi. Berhenti di sana. Saya tidak akan mengulangi diri saya untuk ketiga kalinya. Apakah Anda memandang rendah saya dengan menolak saya lagi? Lagi pula, aku adalah putra dari kepala Kementerian Suci. Di masa depan, saya akan mengambil alih posisinya juga. Jika Anda bertindak seperti ini di depan umum, itu membuat saya malu. Petik 2. Charles memutuskan bahwa dia harus melakukan hal-hal dengan cara yang sulit karena dia tidak merespon dengan baik ketika dia bertindak baik.
Pada akhirnya, dia akan menjadi mainannya di tempat tidur. Pertengkaran kecil mereka menarik perhatian orang dalam waktu singkat karena lebih banyak mata melihat ke arah mereka. Melihat ekspresi kesal di wajah Charles, yang lain merasa gugup untuk Lacey dan Zeke. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi, mereka bisa menebak apa yang memicunya. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Charles mungkin jatuh cinta pada wanita beristri yang menarik ini, dan dia mempersulitnya. Pasangan itu ditakdirkan, mengingat situasinya ternyata seperti yang selalu terjadi pada Charles. Di masa lalu, Charles memecah banyak keluarga. Merasa tidak yakin, Lacey memandang Zeke, mengiriminya permohonan diam-diam. Jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa menggunakan identitas Great Marshal Zeke untuk menekan pihak lain. Yang mengejutkannya, Zeke tidak melawan dan malah berkompromi. Lacey, jangan mempersulit dia. Ayo duduk. Lacey merasa lebih bingung dari sebelumnya, bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Zeke. Bagus kalau kamu tahu lebih baik, ejek Josephine. Lacey, cepat duduk. Josephine menarik Lacey ke kursi. Dengan ekspresi sinis di wajahnya, Charles menunjuk ke bangku kecil di samping sofa dan mengejek Zeke, kamu juga harus duduk. Jika pantatmu terasa dingin, kita bisa menambahkan bantal lain ke dalamnya. Dia tertawa. Baiklah, aku akan melakukannya. Zeke dengan acuh tak acuh menyatakan. Namun, saya tidak akan duduk di bangku kecil ini. Sebagai gantinya, saya akan mengambil kursi VIP. Petik 2. Pada saat itu, Charles berkobar. Sudah kubilang tidak ada lagi kursi kosong. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Kalau tidak, apakah Anda memiliki masalah mental? Petik 2. Yah, bahkan jika tidak ada lagi kursi kosong, aku yakin seseorang akan menyerahkan kursinya kepadaku. Kali ini, Josephine terkekeh. Anda adalah pekerja kera biru yang ingin para pejabat ini menyerahkan kursi. Apakah kamu sedang bermimpi? Namun, Zeke mengabaikan kata-katanya dan berjalan ke kursi VIP di samping kursi Lacey di barisan depan. Seorang pria kekar sedang duduk di sana. Dilihat dari pakaiannya dan kursi yang dia dapatkan, siapapun bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang penting. Ekspresi Charles berubah. Sial. Tolong jangan bilang bajingan itu ingin mengambil kursi orang ini. Dia adalah sosok penting yang tidak boleh kita hina. Bahkan ayahku takut membuatnya kesal. Zeke mencari kematian. Secara naluriah, Charles ingin menghentikan Zeke, tetapi sudah terlambat. Zeke sudah mulai berbicara. Saya ingin mengambil kursi ini. Pindah. Terkesiap. Charles merasa tubuhnya menjadi dingin. Aku sudah selesai untuk itu. Charles harus bertanggung jawab atas bagaimana Zeke menyinggung orang penting itu. Dia diam-diam mengutuk pelan. Apa-apaan? Apakah dia meminta masalah? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini adalah pertama kalinya Charles merasa tidak berdaya. Demikian pula, Josephine terkejut melampaui kata-kata dan merasa seolah-olah jantungnya telah berhenti. Kalau saja saya tahu orang ini gila, yang tidak peduli dengan hidupnya, saya tidak akan membawanya ke sini. Semua orang di ruangan itu sama-sama tercengang. Meskipun banyak dari mereka tidak tahu siapa pria yang duduk di kursi itu, mereka tahu dia mungkin seorang tokoh terkemuka. Itu bisa dilihat dari bagaimana kursi VIP-nya lebih baik dari Charles dan Kepala Ministry of Secret. Bab 1769. Semua orang berpikir itu akan menjadi adegan yang cukup menarik ketika Zeke pergi ke pria kekar untuk menuntut tempat duduknya. Pria yang selama ini menundukkan kepalanya pada awalnya tidak memperhatikan Zeke dan hanya melihat dari folder yang sedang dia baca ketika Zeke memintanya untuk pergi. Merasa kesal, dia meraung, siapa kamu? Beraninya kau? Begitu dia bertemu mata Zeke, dia membeku. Kata-kata yang ingin dia katakan tersangkut di tenggorokannya. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Aku pasti melihat sesuatu. Itu Marsekal Agung yang berdiri tepat di depanku. Dia adalah legenda dan hampir seperti dewa bagiku. Namun, aku melihatnya tepat di depan mataku. Pria itu mulai memiliki perdebatan internal. Apa aku salah mengira dia orang lain? Tidak. Itu tidak mungkin. Hanya Marsekal Agung yang berani memintaku untuk meninggalkan tempat dudukku. Setelah beberapa detik terkejut, pria itu dengan cepat berdiri dan ingin berlutut di depan Zeke. Namun, Zeke melepaskan ledakan energi yang mencegahnya berlutut. Zeke tidak bisa mengungkapkan identitasnya sekarang, takut membuat khawatir orang-orang dari Netherworld.
Jika itu terjadi, itu akan mempengaruhi rencana mereka untuk besok. Pada saat yang sama, dia menatap pria lain. Dengan satu pandangan, pria kekar itu mendapat petunjuk. Dia tahu bahwa Zeke tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Melihat pemilik kursi VIP berdiri, Charles mengira pria itu akan mengamuk. Dia mencoba melakukan kontrol kerusakan dan dengan cepat berlari ke depan. "Pak, saya minta maaf. Pria ini gila, dan dia memasuki venue secara tidak sengaja. Saya akan meminta anak buah saya untuk mengusirnya sekarang juga." Pada saat itu, pria kekar itu menghentikan Charles dari melakukannya dan dengan jelas menyatakan, "Biarkan dia duduk di kursi ini." Hah? Charles dan Josephine mengira mereka salah dengar kata-kata itu. Dia adalah seorang gubernur provinsi, jadi mengapa dia menyerahkan kursinya kepada seorang pekerja rendahan? Dia pasti merasa dilecehkan, sehingga dia tidak ingin tinggal di sini lagi karena betapa kesalnya dia. Charles terus menenangkannya, "Tuan, orang itu tidak berhak duduk di sini. Tolong jangan marah. Kenapa dia tidak punya hak untuk duduk di sini?" Pria penting itu tiba-tiba memotongnya. Dia hanya pekerja rendahan." Charles tergagap. Tanpa diduga, Big Bag membela, "Tujuan dari upacara ini adalah untuk merayakannya bersama yang lain. Selama mereka adalah warga negara Rasia, mereka berhak duduk di sini. Karena dia dari Rasia, kenapa dia tidak bisa duduk di kursiku?" Charles terdiam. Mengalihkan perhatiannya ke Zeke, pria kekar itu berkata, "Kebetulan, saya memiliki beberapa urusan pekerjaan yang mendesak untuk dihadiri. Anda dapat memiliki kursi ini." Petik 2. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Sementara itu, Zeke melirik Charles dan mengejek, "Apakah saya berhak duduk di sini sekarang?" Charles hanya bisa melongo menatap pria lain dalam diam. Dengan misi masih dalam pelukannya, Zeke duduk. Semua orang di ruangan itu tercengang dengan apa yang mereka saksikan. Bagaimanapun, pria itu adalah gubernur provinsi berpangkat tinggi. Berbicara secara logis, jika ada pejabat tinggi yang diganggu atau diperlakukan seperti ini, mereka akan meledak dengan kemarahan dan menghukum orang lain. Tidak hanya gubernur provinsi tidak melakukan itu, dia bahkan menawarkan kursinya kepada Zeke dan pergi. Semua orang bertanya-tanya apakah gubernur provinsi itu mudah didekati dan peduli kepada rakyat jelata seperti yang dia katakan, atau apakah Zeke juga seorang pria terkemuka. Banyak diskusi yang terjadi setelah itu. Namun, mereka belum bisa mengambil kesimpulan. Seperti yang lainnya, Charles dan Josephine bingung, dan mereka diam-diam duduk. Jika itu adalah alasan sebelumnya, maka tidak ada yang salah. Namun, jika pria itu pergi karena status Zeke, mereka akan berada dalam masalah. Lalu apa identitas Zeke? Dan siapa dia untuk menekan gubernur provinsi? "Kau baru saja memberitahuku bahwa dia adalah pekerja kera biru," bisik Charles kepada Josephine. "Bagaimana kamu tahu?" Bab 1770. Leslie memberitahu saya bahwa suaminya bukan pemilik bisnis, juga tidak memiliki aset lain. Apalagi yang bisa dia lakukan selain pencari nafkah rata-rata, kalau begitu?" Jawab Josephine tanpa basa-basi. "Apa-apaan ini?" Charles mengutuk dengan marah. "Kamu sampai pada kesimpulan itu hanya karena dia bukan pengusaha dan tidak memiliki aset apapun. Apakah tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda bahwa dia mungkin saja adalah pejabat tinggi pemerintah? Saya akan menjadi orang mati jika itu masalahnya, dan Anda bertaruh saya tidak akan pergi ke kuburan saya tanpa Anda." Gemetar ketakutan, Josephine tergagap, Maaf, Charles. Saya membuat kesalahan." "Potong omong kosong. Sekarang tanyakan pada Leslie apakah suaminya itu adalah pejabat senior di tingkat provinsi karena hanya mereka yang memimpin gubernur provinsi seperti Big Bag." Josephine mengangguk. Dengan wajah pucat, dia buru-buru menoleh ke Leslie, bertanya, "Katakan dengan jujur. Leslie, lagi pula, suamimu bukan hanya pencari nafkah rata-rata, kan?" Petik 2. "Tidak, dia tidak. Bukankah aku sudah menyebutkan itu padamu sebelumnya?" Datang jawaban Leslie. Sambil menelan ludah dengan gugup, Josephine melanjutkan bertanya, "Oh, jadi dia pasti pejabat senior provinsi ini, kalau begitu." "Tidak sama sekali," jawab Leslie tanpa ragu-ragu. "Kami baru pertama kali mengunjungi tempat ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pejabat senior di sini?" "Apa kamu yakin?" tanya Josephine lagi. "Apa yang kau bicarakan? Zeke adalah suamiku, Josephine. Bagaimana mungkin aku tidak yakin tentang itu?" Leslie menjawab, terbelah antara geli dan putus asa. "Fiuh.
Syukurlah, gumam Josephine pelan. Kemudian, memutar kepalanya ke arah Charles, dia melaporkan, aku baru saja bertanya. Ini baru pertama kalinya kawan Williams mengunjungi Corleone, jadi tidak mungkin dia pejabat senior tingkat provinsi di sini. Saya kira gubernur provinsi hanya menyerahkan kursinya untuknya karena dia harus buru-buru berurusan dengan beberapa masalah resmi. Selain itu akan membantunya menciptakan citra pejabat pemerintah yang rendah hati dan peduli, bukan? Kepanikan Charles langsung mereda. Namun, dia bukan pria yang mudah lengah. Dia tidak akan bertindak gegabah sebelum dia mendapatkan bukti nyata dari masalah ini. Karena itu, dia memerintahkan pengawal yang berdiri di sampingnya, pergi cari tahu apa yang sedang dilakukan gubernur provinsi itu. Saya ingin tahu apakah dia benar-benar pergi untuk menangani bisnis yang mendesak. Petik 2. Hanya jika jawabannya kembali afirmatif, dia akan membiarkan dirinya sepenuhnya rileks. Ya Pak. Pengawal itu segera pergi untuk melaksanakan perintah. Sementara itu, Big Bag telah berlari kembali ke mobilnya. Jantung berdebar kencang, dia berkeringat deras. Pikirannya dipenuhi dengan dua kata yang berulang-ulang, Marsekal Agung. Mendaki ke dalam mobil, dia begitu panas dengan kegembiraan seolah-olah dia baru saja keluar dari sauna. Apakah ada yang salah, Tuan? Tanya sopir itu hati-hati. Maukah kau meninggalkanku sebentar, Harold? Saya perlu membuat panggilan telepon. Big Bag melambaikan tangannya dengan acuh. Ya Pak. Sopir itu mengangguk dan segera keluar dari mobil. Dia lebih suka mengetahui sesedikit mungkin tentang apa yang sedang dilakukan bosnya. Lagi pula, memiliki pengetahuan itu sama sekali tidak menguntungkannya. Begitu dia mengatur napas, Big Bag mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik beberapa teks. Apa kau sudah buta, Walt? Apakah Anda tidak melihat bahwa Marsekal Agung ada di sini? Dapatkan Anda *S di sini sekarang. Marsekal Agung telah tiba, Blake. Ayo berkumpul dengan kami semua sekarang. Ambil Sean dan datang ke sini, Sid. Apakah Anda orang bodoh buta tidak melihat Marsekal Agung telah tiba? Dia mengetik dan mengirim total 9 teks sekaligus. Pada saat itu, 9 pria yang duduk di zona VIP upacara mengeluarkan ponsel mereka secara bersamaan dan melirik teks yang baru saja mereka terima. Mereka langsung berkeringat dingin, ekspresi mereka berubah secara dramatis saat mereka meninggalkan upacara dengan tergesa-gesa. Awalnya hanya ada sekitar 50 tamu di zona VIP. Setelah 9 dari mereka pergi, lantai tiba-tiba tampak agak kosong. Selain itu, 9 orang yang baru saja pergi semuanya adalah pejabat tinggi provinsi dan menjadi sorotan ruangan. Sekarang setelah mereka pergi, suasana di tempat itu langsung menjadi membosankan dan tidak bernyawa. Saat Big Bag duduk di mobilnya, kenangan dari 10 tahun yang lalu mulai membanjiri pikirannya. 10 tahun yang lalu, dia dan 9 orang lainnya adalah tentara di medan perang utara.